Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Dindawati dengan NIM 19002086 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dalam kaitannya dengan leadership atau kepemimpinan, minggu lalu kita udah bahas tentang konsep kepemimpinan secara umum. Bagaimana fungsinya, bagaimana tujuannya, bagaimana prinsip dan asal-muasal munculnya kepemimpinan. Hari ini kita lanjutkan terkait dengan jenis dan gaya kepemimpinan. Artinya setiap orang punya gaya sendiri. Gaya kepemimpinan yang berarti bicara soal style of leadership. Leadership secara umum is decision making. Decision making itu adalah kepemimpinan atau soal pengambilan keputusan. Jadi soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Leadership juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain, orang-orang yang ada di bawah kita, yang jadi pengikut kita, yang menjadi karyawan, pegawai yang ada di lembaga secara keseluruhan, agar mau mengikuti seluruh aturan yang berlaku, mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Dalam kondisi yang sebenarnya yang kadang-kadang kita cenderung menggolongkan semua pemimpin itu berdasarkan cara yang ia pimpin atau cara pandang kita mengenal pemimpin yang bersangkutan. Dengan sendirinya seseorang mungkin berbeda pendapatnya dengan orang lain. Pendapat Anda dengan saya, pendapat Anda dengan satu dengan yang lain itu mungkin bisa saja berbeda mengenai gaya atau mengenai style of leadership yang diperankan. Ini merupakan satu ringkasan bagaimana sebenarnya seseorang, kalau kita bicara soal styling, bagaimana seseorang atau seorang leader atau seorang pemimpin melakukan fungsi-fungsi kepemimpinannya, dan bagaimana pada akhirnya dia melihat atau mereka melihat bagaimana setiap orang akhirnya melihat ketika dia yang bersangkutan atau yang kita nilai sebagai seorang leader ini berusaha memimpin, dan bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinannya secara umum. Tapi persoalannya adalah bukankah style itu melekat pada diri seseorang? Kalau emang melekat, apakah emang seseorang ini seorang yang sangat demokratis, maka stylenya semuanya all of time-nya selama dia memimpin, dia akan melaksanakan kepemimpinan terhadap seluruh lingkungannya dengan style yang sama, dengan sama-sama demokratis, dengan gaya demokratis, atau emang ada kategori lain yang ada pemikiran lain bahwa ini bukan persoalan yang melekat, tapi ini persoalan pilihan. Nah, pilihan ini tergantung apa? Kadang dua ini perlu kita luruskan, bahwa tidak sekedar melekat stylenya pada seseorang sehingga style seseorang ini seperti itu selama hidupnya, selama memimpin, maka dia akan memimpin dengan style A, dengan gaya kepemimpinan A. Tapi ini apakah merugikan atau justru sebaliknya menguntungkan? Tapi yang jelas secara logik kita berpikir menghadapi kalau seorang leader bertemu dengan karyawan, dengan orang-orang yang secara umum adalah orang-orang yang pemalas, yang sulit diajak untuk bekerja sama dalam tim meski diperintah, gaya style demokratis tadi untuk menghandle mereka. Nah, ini yang harus kita analisis biar kita tahu efektifkah gaya tersebut terhadap orang-orang yang pemalas. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah dalam menerapkan pemimpin atau gaya kepemimpinan ini menjadi pilihan atau ini menjadi style apa yang kita punya, seperti contohnya Bapak Hanif Al-Qadri menyatakan bahwa gaya kepemimpinan beliau ialah setengahnya bisa sangat otoriter, tapi di bagian lain secara keseluruhan beliau bisa sangat demokratis. Nah, yang dianalisis ialah bahwa menghadapi satu kelompok ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu itu style tidak bisa selalu digunakan style yang melekat pada diri kita, karena satu sisi ketika kita bertemu dengan contohnya dengan orang-orang yang bisa kita analisis dalam beberapa pertemuan, mereka adalah mahasiswa yang sangat terampil dan sangat rajin
dengan keinginan tahuan yang tinggi dan bertanggung jawab, bekerja keras, mau bertanya dan bekerja dalam tim yang sangat luar biasa potensial ini memungkinkan tidak menghadapi orang-orang yang luar biasa ini dengan menggunakan gaya otoriter atau autokratis. I think nggak mungkin ya, ini nggak mungkin ketika itu kita gunakan pada saat orang-orangnya terampil. Nah, kadang-kadang cukup duduk dengan santai, memperhatikan media, tidak perlu terlalu keeping dialog, nggak perlu terlalu berlebihan, cukup dihandle saja, cukup diawasi saja, nggak perlu terlalu di-hire, kemudian bisa dijadikan teman berbincang atau untuk digunakan atau discuss untuk meluruskan sesuatu saja, itu selesai. Maka pada saat itu sebenarnya bisa kita gunakan gaya kepemimpinan demokratis. Nah, ini karena orang yang sudah terampil, jadi gaya kepemimpinan demokratis itu bisa jadi pilihan terbaik. Nah, tapi ketika kita ketemu dengan satu orang atau beberapa individu atau kelompok yang jika dikasih susah, dikasih tanggung jawab susah, dikasih tahu berulang-ulang nggak terlalu aware dan susah dalam bekerja dalam tim. Nah, ini secara garis besar kita butuh energi yang lebih besar. Jadi bisa saja gaya kepemimpinan demokratis ini tidak tepat. Jadi gaya yang tepat bisa saja ialah gaya autokratik atau autokratis, yang mana ini style yang sangat mungkin bisa dipilih dan efektif gitu. Sehingga yang muncul dalam pemikiran kita ialah nama style atau gaya kepemimpinan itu dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjadi style kita, tapi menganalisis style apa yang cocok, style yang mana yang tepat yang bisa diterapkan pada individu-individu, pada masing-masing individu. Nah, jadi kita harus bisa nge-combine-nya gimana, ini combine-nya ke sini, ini klop nggak, make sense nggak, tapi atau klop ke sini gaya kepemimpinan yang lain make sense atau enggak. Nah, ini harus kita analisis. Jadi harus disinkronkan, jadi ada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi keberhasilan dalam gaya itu akan muncul, persoalan baik buruknya gaya itu apapun bentuknya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus juga, jadi semuanya sama, semuanya punya nilai positif dan nilai negatifnya masing-masing, tergantung saat kapan kita menggunakan gaya ini gitu. Jadi pada siapa juga kita menerapkan gaya ini ke gaya kepemimpinan ini gitu. Jadi akan sangat sulit orang atau organisasi ada indikasi otoriter, itu jelek, selalu negatif. Nah, ada orang yang selalu banyak perintah, maunya hanya mengikuti maunya sendiri, kadang-kadang terlalu kaku. Nah, ini dianggap jelek. Tapi kalau menghadapi orang-orang yang pemalas, yang sedikit perlu energi lebih, yang kadang-kadang harus diperintahkan, harus diperintah, disuruh, maka autokratik itu merupakan pilihan yang paling tepat, paling bagus. Jadi who say yang bilang autokratik jelek, ketika berhadapan dengan orang-orang yang tepat, maka saya ini bisa jadi worth it buat digunakan. Sebaliknya, siapa yang menganggap demokratis itu luar biasa? Sorry to say, contohnya my country, Indonesia, yang dari dulu kita say it loud demokratik. Lihat apa yang terjadi hari ini. Kadang mungkin tidak secara menyeluruh, tapi banyak contoh yang menunjukkan bahwa leadership kepemimpinan presiden kita pada Orde Baru, kita lihat dari sisi positifnya, sangat autokratik. Tapi apa yang terjadi? Walaupun sangat otoriter, tapi kedamaian dapat kita rasakan secara luar biasa, yang mana ini tidak bisa melebihi kemampuan presiden-presiden kita, yang mana sampai sekarang tidak bisa ditanamkan sesuai dengan asas kedemokratik kita. Nah, kenapa? Karena ini dihadapkan pada orang-orang yang karakter bangsa Indonesia yang belum bisa sangat merdeka ketika diberikan kesempatan untuk demokratik. Nah, orang kita terlalu cerdik barangkali atau terlalu cantik sehingga keinginan untuk akuinya itu lebih tinggi, jadi malasnya lebih banyak, pintar ngomongnya banyak, tapi buktinya, actionnya pada kinerja itu ya bisa kita asumsikan sendiri ya. Di Indonesia banyak orang pintar, tapi
orang yang mau berbuat baik atas kepintarannya itu masih bisa dikatakan ya seperti itu, dan mampu yang bisa menghadapi dengan karakter ini adalah leader dengan style autokratik. Jadi itu analisis saya terhadap pemilihan leadership. Kenapa orang-orang mampu atau pemimpin-pemimpin dengan style autokratik untuk Indonesia terbilang berhasil? Kenapa orang-orang atau pemimpin dengan style demokratis yang kita lulukan sebagai style yang luar biasa positif yang bagus itu ternyata di potret Indonesia itu kurang bekerja dengan efektif gitu. Nah, silahkan kita analisis kondisi-kondisi Indonesia yang sekarang terjadi sebenarnya. Tapi ini kita tidak bahas secara politik ya. Kita bahas secara dari sisi leadershipnya. Kita tidak bahas dari sisi individunya, tidak dari kepentingan kelompoknya atau kepentingan politik, tapi kita bahas terkait gaya kepemimpinannya, yang mana pada prinsipnya sebenarnya cakupannya bagaimana seseorang bertindak, bagaimana kita melihat seseorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau sebuah lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaganya, seperti apa jenis organisasinya atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh si pemimpinnya. Ada satu pertanyaan yang barangkali akan muncul di pikiran kita ketika kita bicara soal style, bicara soal gaya yang diterapkan oleh seorang leader dalam memimpin. Jadi sebagai seorang pemimpin, apakah ada alat ukur buat kita sebagai orang yang menilai, orang yang melihat, apakah sebagai karyawan atau sebagai orang yang ada di lingkungan itu untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Nah, ada indikatornya. Jadi ada beberapa indikator tertentu yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan, seperti apa gaya kepemimpinan mereka. Jadi kita bisa menilai dan kita lihat satu statement yang dijelaskan oleh Gibson. Menurut Gibson minimal ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang, atau ketika kita menjadi pemimpin kita bisa menggunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan dari kita, sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi seberapa indikator yang terpenuhi oleh kita selama memimpin. Nah, kalau ternyata hanya sebagian atau ada yang tidak atau justru hampir tidak ada yang terpenuhi, jadi apa yang harus kita lakukan? Kelima indikator ini adalah yang pertama kata Gibson ialah karisma. Karisma itu dari seseorang atau dari seseorang yang adanya karisma dari seorang pemimpin sehingga bisa mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahannya, membuat seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pimpinan, sehingga seperti apa yang kita mau sebagai seorang pemimpin. Karisma kadang-kadang memang sulit diukur dalam konteks fisik, tapi karisma yang muncul dari dalam daya pikat, daya tarik yang membuat orang peka secara fisik, secara batin, tanpa disadari muncul keseganan sehingga ingin selalu mendengarkan, seperti satu kesempurnaan yang kita lihat dari seseorang. Kayaknya keren banget gitu kan. Contohnya Soekarno memiliki tampilan yang sangat memiliki karisma. Siapa lagi pemimpin yang kita lihat, yang kita rasakan di lingkungan kita memiliki karisma kadang-kadang tidak hanya orang yang kita pimpin, bahkan dalam konteks secara umum tidak hanya orang yang mengikuti kita, tapi lawan tidak ketahuan, termasuk lawan kadang-kadang mau mendengarkan, mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang kedua, ini dikasih indikatornya mengukur gaya kepemimpinan seorang atau kepemimpinan yang kita punya menurut Gibson adalah melalui ideal atau ide yang influence. Jadi seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu mempengaruhi, memberikan pengaruh positif bagi bawahannya. Namanya juga ideal influence. Jadi ideal berarti pengaruh yang sangat baik karena kita adalah model atau rule bagi orang-orang yang kita pimpin. Artinya gini, kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, ya disiplin duluan, ya kita harus disiplin duluan gitu. Sebelum mengeluarkan kebijakan, status statement, maka kebijakan itu harus kita contohkan dulu gitu sebagai pemimpin. Jadi kita influence dulu seseorang sesuai dengan keinginan kita, tapi kita do it before gitu, lakukan itu sebelumnya. Yang penting bagi orang-orang yang menjadi pemimpin yang kita pimpin itu kita harus bisa memberikan
pengaruh positif pada bawahan kita. Kenapa terjadi perubahan? Kenapa perubahan? Nah, orang biasanya telat lambat laun karena terpaksa atau karena muncul kesadaran dalam dirinya, masa pemimpinnya hadir rapat untuk jam 7 itu jam 6.50 udah datang. Nah, pimpinan sudah ada di dalam ruangan. Nah, ini bisa menjadi bahan introspeksi diri bagi karyawan untuk melihat, untuk meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, menurut Gibson, ialah indikator yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pergunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan adalah inspiration atau inspirasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahannya menjadi inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Maka syarat menjadi seorang pemimpin yang baik ini, kalau dikaji lebih jauh, adalah keseluruhan hal baik yang ada di muka bumi ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin baik, yang jujur, yang bisa ditiru, yang konsekuen, dan memiliki komitmen yang tinggi, yang cerdas, yang pintar, yang mampu mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang cepat dan adil. Sehingga hal baik yang ada di muka bumi ini seharusnya udah jadi syarat manusia tidak ada sebagai pemimpin. Jadi manusia, tapi ya manusia tidak ada yang sempurna. Memilih pemimpin yang terbaik adalah cara melihat seberapa banyak nilai baik yang bisa kita ambil dari perilaku seorang pemimpin gitu, yang bisa kita tarik, dan semakin banyak semakin baik, semakin memungkinkan dia menjadi pemimpin yang baik. Yang keempat adalah intelligence stimulation. Adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya akan dapat menuntun bawahannya, hanya membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikiran kreatif, berpikiran positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi kreatif yang tinggi untuk berkembang lebih lanjut. Kenapa intelektual stimulasi? Memberikan stimulus kepada intelektual kita, maka salah satu syarat dari seorang pemimpin ialah harus cerdas, memiliki visi misi yang luar biasa. Karena bagaimana dia bisa menjadi stimulus bagi orang lain, electrostimulation, ketika dia sendiri tidak bisa memiliki kapasitas kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan orang yang dipimpinnya. Meski di dunia ini tidak ada yang bodoh, tapi kita harus bisa menstimulasi orang lain. Tapi ya kebanyakan ya manusia malas, banyak malasnya, banyak malas membaca, malas mendengarkan, malas untuk mengambil hal-hal baik dari orang lain, pengalaman orang lain, sehingga membuat kita memiliki kemampuan yang terbatas. Dan yang terakhir indikatornya menurut Gibson adalah individual least consideration. Individual least consideration, perhatian inti, artinya perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual kadang-kadang diperlukan, tapi bonusnya banyak, mustahil kita dapat memperhatikannya one by one. Kadang-kadang diperlukan, kita tinggal lihat siapa yang perlu kadang-kadang untuk mendapatkan perhatian itu, apakah karyawan terbaik, apakah karyawan yang bermasalah, sehingga perlu sentuhan atau personal touch dari pemimpin, bahwa jadi mereka tahu bahwa Anda memperhatikan mereka gitu. Ini akan memberikan pengaruh positif pada bawahan untuk sehingga mereka memiliki loyalitas gitu. Jadi kenapa? Karena ternyata dia yang bersangkutan yang selama ini menganggap dirinya bukan siapa-siapa, yang cenderung malas, yang cenderung melakukan hal negatif, punya tempat karena dia diperhatikan oleh pemimpin. Jadi dia tahu bahwa dia diperhatikan, jadi dia lebih meningkatkan potensi dirinya dan kinerja diri dia sendiri. Apalagi mereka-mereka yang secara positif memperlihatkan sesuatu yang baik dan menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi, ini perlu diberikan reward meskipun tidak dalam bentuk materi, tapi ya ada reward yang bisa diberikan. Nah, ini yang disebut individual consideration. Sekarang kita lihat gaya atau style of leadership. Jenis-jenis dari gaya kepemimpinan yang seringkali digunakan atau memang gaya itu melekat pada leader-leader atau orang-orang tertentu, karena di setiap kita memang ada style tanpa kita sadari seperti sudah mendarah daging atau menjadi jiwa dari kita. Tapi yang perlu kita ingat ketika menjadi leader, bahwa apa yang melekat dari diri kita bukan berarti kita melakukan semua itu. Kadang-kadang bahkan memang seharusnya pemimpin itu menentukan style. Itu sangat tergantung dari siapa yang kita pimpin dan bagaimana orang yang kita pimpin. Jadi style yang digunakan harus sangat sesuai dengan siapa
kita berhadapan. Jadi kadang-kadang ini menjadi pilihan, bukan menjadi satu keharusan, karena memang saya itu sudah ada. Jadi yang ada itu menjadi penyempurna atas apa yang kita pilih ketika ditakdirkan menjadi pemimpin. Apa saja gaya dan style atau gaya kepemimpinan itu? Nah, kita olah secara umum saja. Yang pertama ya, ini gaya kepemimpinan tipe karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik kita perlu energi yang sangat besar dan ada daya tarik, ada wibawa seperti yang kita bahas sebelumnya. Daya tarik wibawa yang luar biasa yang tanpa kita sadari, bahkan tidak disadari oleh leader yang kita maksudkan, termasuk kita yang dipimpin. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi ya akan ada sesuatu yang membuat kita menjadi gampang dipengaruhi, mau mengikuti, karena sekali dia bicara akan ada dalam pikiran kita. Nah, itu sempurna ketika melihat penampilan kayaknya menyenangkan, luar biasa menenangkan. Nah, yang itu yang disebut karismatik. Dan tidak hanya Hamka, Agus Salim, sekarang siapa lagi ya? Coba kita sadari, coba yang memiliki pengikut luar biasa, terlepas dari orang yang menyukai ataupun tidak menyukainya. Misalnya soal siapa ya yang bisa kita jadikan teropong, bisa kita jadikan kind of people has charismatic, bisa kita lihat Habib Rizik. Nah, ini kita lihat dari segi pemimpinnya, dia memiliki karisma yang sangat tinggi, yang sangat besar. Dapat kita lihat dari kedatangannya dari Arab, yang disambut oleh beberapa juta nyawa yang datang, dan ini tanpa diminta untuk menjemput. Jadi ketika ada satu statement, satu kejadian, berapa juta manusia yang sukarela datang dari seluruh penjuru tanah air. Nah, ingat, ini bukan soal orang tapi soal leadershipnya. Dan ini cocok dengan apa yang kita bahas sebagai style dari karismatik seseorang. Betapapun hebatnya pemimpin, karena dia dipilih berdasarkan satu, memang mengharuskan dia menjadi pemimpin, tapi ada orang-orang tertentu seperti beliau, yang meskipun bukan secara sah ditetapkan sebagai pemimpin, diangkat, tapi pengikutnya sangat luar biasa. Ini akibat apa? Akibat karismatik yang dimilikinya. Nah, ini yang disebut pemimpin karismatik. Sehingga pada akhirnya orang-orang seperti ini mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya, dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya tanpa harus dipaksa. Mereka mau bekerja bahkan kadang tanpa digaji. Nah, ini karismatik dan banyak, dan ini karisma dan banyak orang yang tidak memiliki itu. Sampai sekarang pun tidak pernah secara benar-benar kita mengetahui apa sebab-musababnya seseorang memiliki karisma yang besar. Dianggap mempunyai kekuatan gaib. Kadang-kadang percaya atau tidak, supranatural power. Tidak semua mau mendengarkan, mau mengikuti. Pengikutnya luar biasa banyak dan kemampuan-kemampuan superhuman. Bagi pemimpin karismatik ini seakan-akan bukan satu hal yang mustahil lagi gitu, yang diperoleh sebagai karunia. Nah, karunia siapa? Karunia Tuhan yang banyak, memiliki inspirasi, memiliki keberanian, memiliki keyakinan teguh pada pendirian, dan sangat total ketika memimpin. Yang kedua, ada tipe yang kita sebut tipe atau style, tipe atau jenis atau style paternalistik. Dianggap ini sebagai wawasan untuk kita, paling tidak kita tahu masing-masing tipe dari jenis-jenis kepemimpinan atau style of leadership ini. Nah, yang kedua ini disebut paternalistik. Tipe kepemimpinan paternalistik ini tipenya apa? Paternal itu ya kebapak-bapaan lah, secara bahasa sederhananya kebapaan. Dengan sifat-sifat kebapaan secara umum seperti itulah tipe kepemimpinan ini, dan cukup banyak. Misalnya ada tipe style yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gaya ini. Nah, ini kepemimpinan ini menganggap bahwa semua orang sebagai manusia yang belum dewasa atau tidak pernah dewasa. Kalau orang tua kita, bapak kita begitu membimbingnya, mengayomi terus-menerus. Begitu kenapa? Karena ada satu titik dia belum percaya bahwa kita mampu melakukannya. Jadi seakan-akan kita masih anak kecil, meskipun umur kita sudah lumayan kuantitatif ya, sudah lumayan tua, atau anak-anak sendiri yang perlu dikembangkan. Nah, itu menurut anggapan leadership dengan tipe ini. Yang kedua, biasanya sekali atau tipe dari ini adalah pemimpin harus bersikap seperti yang saya bilang tadi, ini melindungi, menaungi gitu, jadi terus overlead, protektif.
terlalu berlebihan kadang-kadang, tapi melindungi bawahannya. Tapi di satu sisi kan enak, sebagai karyawan, sebagai bawahan kita selalu merasa dilindungi. Bahkan setiap orang punya mimpi memiliki pemimpin-pemimpin dengan tipe paternalistik ini. Nah, karena untuk urusan sebenarnya ini kadang-kadang memberikan kerugian yang luar biasa. Kenapa? Karyawan atau orang lain atau kita jadi tidak bisa mandiri, semuanya serba ditanyakan kepada bapaknya gitu. Semua yang melakukan adalah bapaknya. Jadi seakan-akan pemimpin ini bekerja semuanya harus berdasarkan apa yang dipimpin oleh pemimpin. Jadi nggak pernah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Karena jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya, maka mereka tidak akan pernah punya kekuatan untuk menjadi seseorang yang mampu mengambil kebijakan, mengambil keputusan pada posisi atau kondisi pekerjaan. Kadang-kadang untuk hal ini perlu situasi tertentu yang menuntut seseorang karyawan harus mampu mengambil keputusan yang kaitannya dengan pekerjaan. Yang keempat, hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif atas satu kondisi yang terjadi di lembaga ketika bekerja. Nah, semua dibimbing, semuanya ditentukan oleh pemimpin, oleh si bapaknya kita. Yang kelima, kebiasaan atau gaya kepemimpinan itu yang memiliki style paternalistik adalah tidak memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin, kepada karyawan atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreatif mereka mereka telah bersikap, dan ini kita tahu kita berhadapan. Sehingga satu sisi meskipun buat karyawan kadang-kadang ini menyenangkan, tapi bagi keuntungan perusahaan ini kadang-kadang merugikan. Kenapa? Jelas karyawan menjadi orang yang dianggap tidak pernah tahu, sehingga mereka sudah tidak tahu dan mereka pun tidak mau mengembangkan diri untuk mencari tahu. Karena setahu apapun mereka tetap dianggap tidak tahu. Dan yang kedua, saking ingin mengembangkan imajinasinya, sementara ada tekanan dan kesempatan yang kecil yang diberikan oleh pemimpin dengan tipe ini, maka kadang imajinasi karyawan itu akan menjadi mentok atau mandek. Percuma saja berimajinasi, mengambil kebijakan, apalagi yang tadi tidak memiliki inisiatif, cenderung bawahannya dengan tipe kepemimpinan ini, paternalistik ini, memiliki inisiatif yang rendah, imajinasi yang rendah, kemandirian yang rendah, dan hal-hal lain yang karena pemimpinnya sangat overprotective. Perlu kita pahami juga, masih semuanya ada juga tipe yang kita sebut sebagai militeristik. Tipe ini bersifat kemiliteran. Tahulah pola kemiliteran itu seperti apa, namun hanya gaya luarannya saja gitu yang mencontohkan militer, tapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali dengan tipe autokratik atau otoriter. Nah, tipe kepemimpinan ini berbeda sekali dengan tipe organisasi militer. Meski ada nyawa-nyawa namanya, tapi ya di situ sifatnya kepemimpinan militeristik ini antara lain lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando yang menjadi kondisi yang disebut sebagai tipe militeristik. Nah, ada sistem komando, sistem perintah terhadap bawahannya, dan tipikal ini sangat keras. Ada satu kondisi yang harus, dan ini tidak bisa tidak, otoriter ini kaku, seringkali kurang bijaksana. Kedua, sifatnya mengendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpinnya, dari para bawahannya. Itu sifatnya untuk tipe ini mutlak. Jadi makanya ini seakan-akan jadi perwakilan dua tipikal dari militer dan autokratik, jadi lebih mengerikan lagi. Coba yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formal atau formalitas, sibuk dengan kondisi-kondisi atau acara-acara yang sifatnya tanda-tanda atau sifatnya upacara-upacara, ritual atau tanda-tanda kebesaran dan sebagainya. Jarang sekali yang keempat ini, pemimpin-pemimpin tipikal militeristik ini menghendaki saran, apalagi saran dari karyawan atau usulan-usulan dari para bawahan, serta kritikan-kritikan, apalagi kritikan-kritikan pedas. Nah, so aware, kita harus perhatikan ketika berhadapan dengan pemimpin dengan tipikal ini, kalau tidak dalam kondisi yang tepat atau
tidak dengan cara yang tepat atau tidak memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat, jangan dilakukan gitu. Jangan, don't do this gitu. Jangan pernah memberikan kritikan tajam meskipun kita memberikan kritikan yang membangun. Yang terakhir sifatnya adalah komunikasinya satu arah, jadi cenderung searah. Kalau searah sepertinya kan itu bukan komunikasi ya. Komunikasi itu proses informasi dari satu orang ke orang lain dan ada timbal baliknya. Nah, tapi yang terjadi karena ini militaristik ya, garis perintah, garis komando, yang mana sifatnya ya up and down gitu, tidak bisa menerima. Nah, masuk ke autokratik yang selama ini kita anggap paling buruk atau taruhlah paling militer. Nah, ini yang dia paling buruknya adalah combine atau kombinasi antara dua hal-hal yang keras ini. Tapi ya lagi-lagi perlu kita luruskan paradigma ini, tidak satupun sebenarnya gaya-gaya ini benar-benar buruk, atau gaya atau style of leadership ini benar-benar baik. Nah, semua atau keseluruhan gaya ini memiliki dua sisi. Yang kita bilang tadi, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Dia akan bisa jadi baik, akan bisa jadi sangat buruk. Ini ditentukan dari siapa orang atau bagaimana tipikal secara umum manusia-manusia yang kita pimpinnya gitu. Jadi ini diperlukan kecerdasan Anda untuk menganalisis siapa orang yang kita pimpin, dan ini akan sangat membantu kita untuk menentukan dan memilih style yang paling tepat, sehingga yang terburuk dalam kondisi pikiran Anda saat ini bisa dianggap gaya pemimpinan yang dia ketika style itu akan dilaksanakan untuk memimpin mereka. Jadi tidak selamanya yang baik atau pelaksanaan yang baik itu cocok gitu. Jadi ketika tidak cocok dengan siapa orang yang dipimpinnya, ya akan susah gitu. Nah, yang kita anggap selama ini buruk dan ini bisa menjadi sangat luar biasa efektif ketika berhadapan dengan manusia yang cocok dengan gaya kepemimpinannya. Jadi seperti apa sebenarnya tipe autokratis itu? Kepemimpinan dengan gaya style autokratik atau otoriter biasanya mendasarkan diri mereka pada kekuasaan. Jadi ada paksaan karena mereka memiliki kekuasaan atau power, maka dia merasa punya wewenang untuk memberikan paksaan, dan ini bersifat mutlak dan harus dipenuhi. Kadang-kadang kita menilai ini sangat jelek, padahal ini menjadi sangat baik ketika kita berhadapan dengan karyawan atau orang yang dipimpin dengan style yang cocok digunakan style ini. Pemimpin dalam style ini selalu memberikan atau selalu mau berperan sebagai pemain tunggal, bahwa dialah yang memiliki segala-galanya, dia yang paling tahu dan dia yang paling mengerti. Pada kondisi ini mereka adalah one man show leader yang sangat berambisi untuk merajai situasi ini. Jadi tandanya bahwa seseorang memiliki karakter atau style of autokratik, yakni setiap perintah atau kebijakan biasanya ditetapkan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan bawahannya, karena dia seakan-akan memiliki segalanya. Kekuasaan atau autokratik atau otoritas yang maha tinggi. Yang kelima, kebalikannya dari autokratik ini ialah titik awal atau style of pada tipe kepemimpinan ini ialah tipe pemimpin ini seakan-akan tidak pemimpin. Jadi lazy, nggak tahu ini katanya dasarnya dari lazy, tapi indikasinya seakan-akan seperti orang yang malas yang tidak perlu berbuat apa-apa. Tapi pertanyaannya, apakah ini jelek? Satu sisi iya, kalau hanya memakai garis dari lazy faire-nya saja, tapi ini akan sangat baik, akan menjadi sangat biasa saja ketika diterapkan pada orang-orang yang sudah sangat mumpuni, sangat terampil, yang mana karyawannya memiliki ketaatan yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, yang tahu dengan pekerjaan atau mumpuni dari sisi kemampuan. Ya udah, seakan-akan kita bisa ongkang-ongkang kaki gitu. Jadi ya udah, nggak ada masalah. Orang kita pimpin adalah orang-orang yang sudah tahu diri. Jadi tapi kebayang nggak kalau orang yang kita pimpin yang ialah orang-orang yang perlu perintah, orang-orang yang malas, orang yang banyak omong dan memiliki kemampuan yang rendah. Kita sebagai pemimpin menggunakan efek laissez-faire, maka ya boom, sempurna sudah. Maka lembaga yang kita pimpin akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, tapi ada nggak sih orang yang dengan kepemimpinan kayak gini? Nah, ada
manusia-manusia dengan style yang sudah melekat dengan tipikal laissez-faire. Dalam style ini, pemimpin dalam hal ini biasa tidak memiliki keinginan atau memberikan partisipasi dirinya bahkan sedikit pun dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok atau bersama. Dia sibuk dengan urusannya sendiri, malas-malasan dengan kondisi tertentu. Ya udah, saking percayanya ya udah gitu. Apa sih indikasi percayanya? Ya you do what you do, I do what I do gitu. Jadi ya udah, kamu lakukan bagian kamu, ya aku lakukan bagian aku. Ya udah, biarkan saja. Dia udah tahu ada SOP-nya. Nah, ya udah, biarkan saja kerjakan. Nanti merupakan biasanya pemimpin ini ada kadang hanya untuk simbol-simbol saja. Banyak yang kita lihat kondisi sekarang, ada seorang simbol sebagai pemimpin, tapi dia tidak melakukan apa-apa karena nggak punya skill, nggak tahu harus berbuat apa. Begitu juga dengan raja-raja kerajaan garis besar keturunan yang misalnya pada generasi kesekian anak ini akan menjadi raja, tapi karena tidak punya skill, tidak dipersiapkan, atau memang tidak terlahir sebagai seorang pemimpin, tapi ya harus tetap menjadi raja karena garis genetisnya adalah calon raja, maka dia akan menjadi raja yang mana ini akan diobok-obok oleh orang-orang di sekelilingnya gitu, orang-orang yang menjadi pemikir-pemikir. Jadi sehingga rusaklah bangsa itu atau rusaklah kerajaan itu karena dia hanya sebagai simbol, sebagai boneka, yang mana disebut dengan tipe laissez-faire. Teman-teman, kita masuk ke 3 tipe terakhir. Meskipun ada berbagai tipe lainnya, tapi ya ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita terkait dengan gaya atau style dari leadership. Dan barangkali ini kita bisa tahu dan bisa pilah-pilah yang mana nanti ini bisa kita tetapkan untuk menentukan siapa yang kita pimpin. Gaya 6 tidak terlalu familiar, tapi bisa kita sebut dengan tipe populistik. Saya ambil dari apa yang dijelaskan oleh Profesor Peter Worley dalam bukunya, ada di mana dia mendefinisikan kepemimpinan populistik sebagai kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat. Misalnya ideologi Marhaneisme yang menekankan masalah kesatuan nasionalisme dan sikap yang sangat hati-hati terhadap kolonialisme, penindasan, serta penguasaan oleh kekuatan-kekuatan asing atau luar negeri. Kepemimpinan populistik gini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat karena semua dianut dari sisi masyarakat, yang mana masyarakat tradisional maksudnya. Jadi kadang-kadang kurang mempercayai dukungan. Nah, tipikal ini kurang mempunyai bantuan hutang-hutang asing atau luar negeri. Sehingga kepemimpinan jenis ini pada akhirnya mengutamakan penghidupan kembali karena himpitan utang piutang atau karena penjajahan asing, sehingga populistik ini lebih mengutamakan penghidupan. Jadi ada penghidupan kembali, nasionalisme dan atau rasionalisme. Dan ini sangat erat kaitannya dengan tradisional modern atau tradisional modernitas tradisional. Jadi proses modern yang berkembang kemudian ditarik kembali jadi kondisi tradisional. Kenapa populistik? Populistik ya anggap aja populasi masyarakat pribumi barangkali. Nah, itu maksudnya. Dan yang ketujuh ialah gaya tipe jenis administratif dan eksekutif. Yang tahulah ya, dari sisi makna kita bisa jelaskan kepemimpinan ini pemimpinan yang mampu menyelenggarakan berbagai macam tugas. Jadi tugas-tugas administrasi yang sangat efektif biasanya. Sedangkan para pemimpin yang terdiri dari teknokrat atau administrator yang mampu mengembangkan atau menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian dapat membangun sistem administrasi dan birokrasi yang lebih efektif. Diakui atau tidaknya, tapi tipikal ini ada. Dan yang terakhir yang sangat populer adalah style of demokratik atau demokratis. Kepemimpinan demokratis ini harus dipahami, jadi jangan sampai salah fokus seperti kondisi saat ini yang mana sangat sulit mencari demokratis atau demokrasi
yang sebenarnya. Jadi kebanyakan pseudo demokratis atau dia say it loud demokratik, sebenarnya bukan demokratik sama sekali. Dan kepemimpinan demokratis orientasinya pada manusia, memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya, artinya ada koordinasi pekerjaan yang mana semua bawahan dan ada penekanan pada rasa tanggung jawab keseluruhan karyawan internal pada diri sendiri dan kerjasama yang baik, kekuatan kepemimpinan demokratis yang mana ini bukan terletak pada person, tapi bukan personnya atau individu pemimpin, tapi kekuatan itu terletak pada partisipasi aktif setiap kelompoknya. Jadi sangat ditentukan oleh siapa orang-orang yang dipimpinnya. Nah, barangkali demikian untuk topik kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.